Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiati Miska Mukarramah dengan NIM 522110048. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan tonisitas. Sebelum kita melakukan perhitungan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu larutan isotonis. Nah, larutan isotonis adalah larutan yang memiliki konsentrasi garam dan tekanan osmotik yang sama dengan sel darah merah. Nah, larutan isotonis tidak akan menyebabkan jaringan membengkak atau berkontraksi bila terjadi kontak. Nah, mengapa larutan perlu dibuat isotonis? Nah, karena larutan apabila dia hipertonis, dia dapat menyebabkan air yang ada di dalam sel keluar melalui membran sel dan mengencerkan larutan garam yang ada di sekeliling sel sampai konsentrasi garam di dua sisi membran eritrosit sama. Nah, keluarnya air dari dalam sel menyebabkan sel mengerut dan mengecil. Sedangkan apabila larutannya hipotonis, dia akan menyebabkan terjadinya hemolisis karena larutan memasuki sel darah merah. Akibatnya, sel akan membengkak dan pecah serta membebaskan hemoglobinnya. Nah, sekarang kita memasuki sesi perhitungan tonisitas. Nah, untuk menghitung tonisitas sediaan dapat digunakan 3 metode, yaitu dengan metode ekivalensi NaCl atau E besar, kemudian penurunan titik beku atau delta TF, dan metode L-ISO. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metode ekivalensi NaCl dan penurunan titik beku atau delta TF. Yang pertama, metode ekivalensi NaCl merupakan suatu faktor yang dikonversikan terhadap sejumlah tertentu zat terlarut terhadap jumlah natrium klorida yang memberikan efek osmotik yang sama, atau ekivalensi natrium klorida memberikan jumlah natrium klorida dalam gram yang menghasilkan tekanan osmotik yang sama. Seperti 1 gram bahan obat dengan syarat bahwa baik natrium klorida maupun bahan obat berada dalam larutan bervolume sama. Misalnya, ekivalensi natrium klorida bupivikain HCl 0,5 berarti 1 gram bupivikain HCl di dalam larutan memberikan jumlah partikel yang sama dengan 0,5 gram NaCl. Kemudian, untuk menghitung nilai tonisitas dari sediaan bupivikain HCl ini, kita harus mencari literasi data pada kesetaraan NaCl dan penurunan titik beku pada bupivikain HCl. Nah, kita dapat melihat pada Farmakope 6 pada halaman 2301 didapatkan bupivikain hidroklorida pada rentang konsentrasi 0,5% sebesar 0,17 untuk nilai kesetaraan NaCl-nya dan nilai penurunan titik bekunya sebesar 0,048. Sedangkan untuk yang 1%, nilai kesetaraan NaCl-nya sebesar 0,17 dan nilai delta TF-nya 0,09. Kemudian untuk yang 2%, nilai kesetaraan NaCl-nya sebesar 0,17 dan nilai delta TF-nya sebesar 0,19. Kemudian ada nilai kesetaraan pada 3% dan 5%. Nah, pada perhitungan kali ini saya mengambil kadar larutannya yang 1%. Nah, nilai kesetaraan NaCl-nya yaitu sebesar 0,17 dan nilai penurunan titik bekunya sebesar 0,09.
Nah, pada literasi tadi didapatkan nilai kesetaraan NaCl pada pivika NaCl yaitu sebesar 0,17. Mengapa saya mengambil pada konsentrasi 1%? Dikarenakan pada sediaan pivika NaCl di pasaran yaitu kadarnya 5 mg per mililiter atau 0,5%. Nah, kita mengambil kadar larutannya yang mendekati yaitu 1%, sehingga nilai kesetaraan natrium kloridanya sebesar 0,17. Kemudian dapat dihitung kesetaraan NaCl-nya untuk zat pivika NaCl dalam 100 ml sediaan. Didapatkan nilai tonisitas dengan mengalikan konsentrasi yaitu 1% dikali nilai kesetaraan NaCl sebesar 0,17 didapatkan nilai tonisitas 0,17. Sedangkan dapat dihitung natrium klorida yang perlu ditambahkan agar isotonis dengan mengurangkan 0,9 dikurangi 0,17 sehingga didapatkan 0,73%. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan metode penurunan titik beku. Nah, suatu sediaan dikatakan isotonis apabila mengakibatkan penurunan titik beku atau delta TF sebanyak 0,52 derajat dari titik beku pelarut murni yang digunakan. Nah, delta TF 0,52 derajat ini adalah penurunan titik beku yang diakibatkan oleh 0,9% NaCl atau 5,5% dekstrosa dalam air. Nah, kemudian dapat digunakan rumus jumlah bahan pengisotonis dalam 100 ml larutan, yaitu rumusnya 0,52 dikurangi A atau turunnya titik beku air akibat zat terlarut dihitung dengan memperbanyak nilai untuk larutan 1%. Nah, di sini dapat digunakan nilai delta TF dari pivika NaCl. Kemudian dibagi B. B merupakan turunnya titik beku yang dihasilkan oleh 1% bobot per volume bahan pembantu isotonis. Nah, kita dapat menggunakan nilai delta TF dari NaCl itu sendiri, yaitu 0,576. Nah, didapatkan dari Farmakope 6 pada halaman 2301 tadi, nilai delta TL 1% dari pivika NaCl yaitu sebesar 0,09. Maka dapat dihitung jumlah pengisotonis zat dalam 100 ml sediaan, yaitu 0,52 dikurangi delta TF pivika NaCl yaitu 0,09 dibagi delta TF NaCl yaitu 0,576 sehingga didapatkan 0,43 dibagi 0,576 didapatkan 0,746 gram per mililiter. Kemudian pada sediaan yang kedua saya menggunakan sediaan papaverin hidroklorida. Nah, pada perhitungan sediaan ini saya menggunakan metode yang sama seperti sediaan yang sebelumnya, yaitu menggunakan metode ekivalensi natrium klorida dan metode penurunan titik beku atau delta TF. Nah, sebelumnya, saya sudah mencari data nilai kesetaraan natrium klorida dan penurunan titik beku pada papaverin NaCl. Nah, nilai tersebut tertera pada Farmakope Indonesia 6 pada halaman 2316. Di sini didapatkan nilai papaverin hidroklorida, nilai kesetaraan natrium kloridanya sebesar 0,10 pada 0,5% dan
nilai penurunan titik bekunya sebesar 0,0208 derajat. Dan pada kadar 1%, nilai kesetaraan natrium kloridanya sebesar 0,10 dan nilai delta TF-nya sebesar 0,06 derajat. Sedangkan untuk pada kadar 2%, nilai kesetaraan natrium kloridanya sebesar 0,10 dan nilai delta TF-nya sebesar 0,127. Nah, dari data tadi dapat dihitung nilai tonisitas menggunakan metode ekuivalensi NaCl. Tadi didapatkan nilai ekuivalensi pada kadar 2% sebesar 0,10. Mengapa saya mengambil pada kadar 2%? Dikarenakan sediaan papaverin HCl injeksi di pasaran yaitu sebesar 40 mg per mililiter. Sehingga dapat diambil konsentrasi yang paling besar yaitu 2%. Kemudian kita dapat menghitung nilai tonisitasnya yaitu dengan mengkalikan konsentrasi papaverin HCl yaitu 2% dikalikan nilai kesetaraan natrium kloridanya sebesar 0,10 sehingga didapatkan 0,2. Kemudian, natrium klorida yang ditambahkan agar isotonis dengan mengkurangkan 0,9 dikurangi 0,2% sehingga didapatkan 0,7%. Dan kemudian pada metode yang kedua atau metode penurunan titik beku didapatkan nilai delta TF pada papaverin HCl 2% 0,12 derajat. Maka dapat dihitung jumlah pengisotonis zat dalam 100 ml sediaan dengan rumus 0,52 dikurangi delta TF papaverin HCl yaitu 0,12 dikali 2 atau konsentrasi dari papaverin HCl itu sendiri dibagi delta TF NaCl yaitu 0,576 sehingga didapatkan 0,28 dibagi 0,576. Maka jumlah pengisotonis zat dalam 100 ml sediaan didapatkan 0,486 gram per mililiter. Cukup sekian penjelasan mengenai perhitungan tonisitas yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.